Nah, secara teknis kan nih aspirasi secara teknis misalnya secara teknokrasi sebenarnya kanal-kanal itu sudah dibuka dan tidak ada walau tidak ada yang direpresif gitu kan. Tetapi masih banyak sebagian besar opini yang dibangun bahwa pemerintahan pada saat ini juga masih melakukan represif. Ya mungkin di beberapa kasus yang lalu lah ada penguntitan lah, kemudian ada memata-matai lah, kemudian ada menakut-nakuti gitu kan. Apakah memang bahkan sudah ada yang bisa menyamakan seperti tahun 1998 gitu kan. Nah, sebenarnya apakah sudah sedemikian sejauh itu? Kalau dibandingkan dengan 98, aku rasa malah terlalu jauh, terlalu dramatis banget, mendramatisir sekali ya. Perbedaan dengan tahun 98 adalah justru terkait dengan kebebasan berpendapat, bersuara. Nah, di era 98, ini kan era media kan masih media cetak dan media televisi elektronik kan. Yeah. Istilahnya masih terbatas. Jadi akses tools dan juga tools publik untuk bersuara itu sangat terbatas. Bahkan surat kabar pun istilah kata ada ada Bredel, masih ada undang-undang Bredel juga kan. Nah, di era sekarang itu kan setelah reformasi kan undang-undang Bredel dibubarkan. Istilah kata dihapus. Kebebasan berbicara dalam media, bahkan waktu itu media tuh banyak sekali muncul media-media. Dia cetak ya, kemudian muncullah media online dan muncul sosmed. Artinya bahwa ini era di mana kebebasan itu sudah menjadi natif publik dan kebebasan itu selain memang dijamin oleh konstitusi, juga situasi politik, situasi sosial juga nggak memungkinkan untuk direpresi. Karena kan dengan munculnya sosial media maka kebebasan berdemokrasi itu makin personal. Kebebasan berpendapat makin personal. Ya kan? Yang bisa ngomong bukan hanya organisasi kemahasiswaan aja, bukan hanya ormas saja, bukan hanya OKP saja, bukan hanya partai politik aja. Ini siapapun bisa ngomong. Pribadi kita bisa ngomong lewat akun-akun sosmed. Mau di kantor, mau di ruang makan, mau di tempat kafe, mau di tempat toilet, kamar mandi, bisa ngomong. Suasana kayak gini, ya, kalau direpresi, energinya terlalu besar. Dan sekarang kita juga suka nggak suka kan kita terutama Gen Z. Ini gen natif demokrasi. Yeah. Generasi yang sejak lahir itu udah ketemu demokrasi gitu loh. Udah ketemu kebebasan, Bapak, kebebasan bersuara, berpendapat, berserikat itu udah natif, bukan sekedar omon-omon dalam konstitusi, tidak. Mereka udah lahir ya brojur, udah demokrasi, udah dijamin kebebasan bersuara. Ini nggak mungkin, Pak. Maka ketika ada sebagian sekelompok kawan-kawan bilang bahwa ini udah represi, itu malah terlalu jauh sekali. Bahkan sekelompok ini bilang ini represi, ini suara rakyat. Itu lo bisa bebas ngomong, bisa bebas bicara, bahkan bisa maki-maki presiden, bisa maki-maki pemerintah, bisa maki-maki program, ya kan? Dengan kata-kata yang menurut saya tidak sopan karena sarkastis. Itu oke, bebas saja. Hanya kan bicara soal bagaimana penerimaan masyarakat, bagaimana masyarakat menilai, tergantung attitude kita. Skala tata kerama kan ada juga lah. Nah, tiap orang punya kan, begitu kan. Jadi saya rasa ini nggak mungkin, Pak. Seperti 98, terlalu jauh. Nah, terkait tadi ya, ketika kebebasan berpendapat itu ternyata sudah sedemikian rupa di era demokrasi ini, sehingga mungkin bisa dikatakan bahwa saat ini berisik ya, media sosial itu berisik. Karena apa? Karena sangat personalisasi sekarang, sangat personal. Nah, pertanyaan saya, apakah di situasi seperti ini dengan media sosial begitu bebas, kemudian rasa ketakutan itu memang apakah benar terjadi di masyarakat? Khawatir, misal ya, dolar naik kemarin, Indonesia akan bangkrut.
Ya, misal contoh ya. Kemudian misalnya beberapa program pemerintah yang banyak menyita, ya katakan misalnya MBG yang banyak menyita, banyak yang eh, menghabiskan APBN, ya itu kemudian nanti tidak ada lagi program yang lain, gitu kan. Jadi sekarang nanti ada lagi muncul KDKMP ya, koperasi, ya sudah menyerap banyak ini, apakah nanti bermanfaat? Jadi banyak narasi ketakutan itu yang dengan bebasnya itu bisa diproduksi di media sosial. Nah, kira-kira apakah masyarakat kita siap, atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi era keterbukaan ini? Kalau saya mengutip pernyataan Pak Yusril Iza Mahendra, ya kurang siap kayaknya masyarakat Indonesia ini berdemokrasi gitu. Akhirnya Mas Amang gimana? Siap atau nggak siap ya, kan konstitusi menjamin kebebasan ini masalahnya kan. Iya. Nah, tapi saya sih meyakini bahwa akan ada satu masa di mana terdapat titik keseimbangan karena kebebasan ini. Jadi kalau kebebasan bicara bukan hanya sekedar pro kontra antara pro pemerintah dan yang kontra pemerintah, tidak, tetapi juga dalam kerangka untuk membangun keseimbangan di masyarakat, ya kan? Jadi katakanlah ada dinamika. Katakanlah yang terbaru inilah, ada satu MC bilang siapa misalnya yang surat bisa melafalkan surat duha dan al-fatihah akan dapat miras misalnya gitu. Iya. Ini kan suatu hal yang sebenarnya secara etik itu kan mungkin tidak bisa diterima. Kemudian karena informasi ini kemudian ada muncul keseimbangan informasi lain, ya. Bagaimana pertanggungjawabannya? Publik mencoba merespon. Nah, bagaimana kemudian negara mengambil peran atau pemerintah terutama kepolisian mengambil peran? Kan ada satu situasi seperti ini. Yang saya apresiasi adalah bahwa yang menolak pun kalau dia mengambil langkah yang represi itu pun ke penegak aparat hukum. Artinya ini sesuatu yang sebenarnya dibangun hal yang bagus, bahwa bagaimana kekecewaan pun yang sifatnya mengganggu pun silakan publik bisa menggugat ke aparat penegak hukum lewat penyelesaian lewat hukum. Seperti apa kan? Ini yang kita dorong ke sana sebenarnya kan. Nah, soal kemudian pro kontra terhadap program pemerintah, ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa diperdebatkan. Iya. Bisa diperdebatkan. Masalahnya adalah pemerintah menggunakan logika pengelolaan pemerintahan, yaitu adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mungkin publik, sebagian publik, ya terutama yang oposisi menggunakan logika bahwa dia adalah publik, punya hak bicara. Ini silakan aja. Kan tinggal targetnya apa kan? Kalau publik yang sebagian kecil publik ini katakanlah mengkritisi program pemerintah kemudian mendesak agar itu dihentikan, ya kan ada dinamika di sana. Mestinya dia kan punya saluran yang harus dipakai, ya kan. Cuma masalahnya kan bisa terjadi, bisa kita lihat ini tidak menggunakan saluran yang ada, dia menggunakan dewan, tidak menggunakan sebagainya kan. Pengennya dihentikan, ini tetap jalan. Ya menurut saya selama tidak ada represi secara fisik, oke aja, jalan aja. Dan ini kan indahnya seperti itu, ya kan, sehingga bahwa pihak pemerintah pun akan berusaha memperbaiki program itu agar tepat sasaran, agar efisien, agar meminimalisir potensi korupsi, kemudian bisa bisa dirasakan oleh seluruh penerima manfaat secara nasional, tapi yang tepat sasaran. Kemudian kekurangan lainnya misalnya terkait dengan dampak dampak positif ekonominya harus coba dibangun kembali, dipastikan bahwa itu ada dampak ekonomi, ya kan, ada dampak kesehatan iya sebagai utama, tapi ada dampak sampingan nilai ekonomi juga harus dibangun kan, sehingga muncul rantai pasok yang produktif, yang eskalatif, ya kan. Jadi katakanlah gara-gara program MBG misalnya ada yang bilang kebutuhan pokok jadi naik nih, pangan di pasar jadi naik, ya jelas pasti kan, karena dengan adanya program MBG maka ada captive market yang dibangun oleh negara gitu kan, sehingga membutuhkan produksi yang lebih tinggi. Sementara ada sebagian ya mengeluhkan ini jadi harga naik. Kalau begitu ini kan tinggal kita mensikapi secara positif atau negatif. Kalau negatif dia hanya berteriak ini gara-gara MBG harga pangan jadi naik. Kalau kita mensikapi secara positif, wah adanya MBG maka ada potensi captive market. Nah, supply sedikit. Kalau begitu saya mau tanamlah tanaman yang lebih banyak. Saya akan masuk ke peternakan, saya akan masuk ke perikanan, akan mensuplai.
Kalau produksi supply dan demand seimbang, maka pasti harga akan turun dengan sendirinya, kan begitu. Hukum ekonominya sebenarnya berjalan. Masih berjalan. Jadi jangan mengeluh saja, tapi ini kan peluang. Anda mengeluh tapi ada peluang, tinggal mau diambil atau tidak. Karena kalau mengambil ya jadi peluang kan. Jadi muncullah rantai pasok supply and demand yang seimbang, yang produktif, sehingga pertumbuhan jadi naik. Kan begitu aja sebenarnya kan. Masalahnya kan saya melihat teman-teman yang negatif terhadap program MBG lah, dia tidak mendorong yang positif, tapi mendorong yang negatif terus. Kan gitu kan. Misalnya jumlah keracunan. Keracunan ini kan oke, betul kita setuju bahwa ini soal kemanusiaan. Tapi kadang-kadang dari pihak yang kontra terhadap program MBG itu dia mengadjustment yang korban keracunan ini kan akumulatif. Ya. Padahal kita juga tahu setiap ada kejadian kecelakaan yaitu berupa keracunan ini kan pengampu program ini kan lakukan adjustment. Ya kan? Katakanlah ada di wilayah itu yang keracunan katakanlah 250 orang misalnya kan langsung adjustment. Langsung dirawat, masuk rumah sakit, SPPG-nya disembuhkan kan? SPPG juga dikena adjustment juga, apakah disanksi dan sebagainya kan? Ini kan nggak kalau kalangan yang kontra terhadap program ini kan ini tidak diangkat, hanya mencoba mengakumulasi jumlah kecelakaan aja, tapi adjustmentnya nggak diangkat, kan nggak fair, kan begitu? Kenapa? Ini kan memang program memberi makan jutaan penerima manfaat tiap hari, tersebar di berbagai macam kota-kota dan desa-desa seluruh Indonesia, ya memang potensi kecelakaan ada. Tapi yang penting adalah bagaimana adjustment-nya. Nah di sini menurut saya perlu perbaikan juga dari sisi komunikasi dari pengampu program, yaitu BGN misalnya kan, bagaimana kan gitu. Jadi kan ini kan program yang sebenarnya targetnya adalah bagaimana memberikan makan yang sehat, bergizi, dan kalau bisa enak dan variatif kan. Lalu sudah tercapai, selanjutnya adalah bagaimana juga ini punya dampak ekonomi. Yaitu terbangunnya rantai pasok sub and demand yang produktif dan kuat, ini gitu.